Cut-off sinkron Dapodik untuk pembaharuan status layak PIP oleh Satuan Pendidikan tahun pendidikan 2020-2021 semester genap adalah per tanggal 5. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai bantuan khusus anak sekolah, yaitu bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar, di mana tahun ini tuh sudah pasti dilanjutkan, dan teman-teman itu ada batas untuk pendaftarannya. Jadi, itu banyak banget yang request saya, Kak, tolong dong Kak bahas bantuan PIP untuk tahun ini. Karena tahun kemarin saya nggak dapat, padahal tahun sebelumnya saya dapat. Kemudian ada juga yang menginfokan, Kak, waktu SD anak saya dapat, tapi kenapa pas SMP dia nggak dapat? Itu bagaimanakah untuk alur sebenarnya? Apakah harus daftar lagi, atau sudah otomatis, atau bagaimana? Kita akan bahas semuanya tuntas pada video kali ini, jadi mulai dari cara daftar, nilai bantuannya, kemudian juga mekanismenya, hingga tahap pencairan. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian nonton sampai akhir, agar tidak dapat informasi itu sepotong-sepotong, jadi lengkap, dan kalian bisa clear dengan bantuan ini, teman-teman. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya, karena dengan subscribe kalian dijamin gak akan tinggal sedikit pun informasi terupdate seputar pemerintah dari channel ini, dan dengan subscribe kalian sudah support channel ini, teman-teman. Oke, jadi pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, jadi ini adalah satu bantuan pemerintah yang termasuk juga dalam bantuan KKS, teman-teman ya. Jadi ada banyak memang untuk cabang dari program pemerintah bantuan ini. Dan sumbernya sama tetap itu dari DTKS, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar PIP ini, ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, teman-teman itu harus menyiapkan beberapa syarat. Yang pertama adalah kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kalau kalian nggak punya KKS, kalian bisa dengan kartu atau surat keterangan tidak mampu yang bisa kalian minta dari RT RW atau kantor desa setempat kalian, teman-teman. Kemudian kartu keluarga, kemudian juga rapot hasil belajar siswa, kemudian surat pemberitahuan penerima BSM dari kepala sekolah atau kepala sekolah di tempat anak-anak kalian sekolah. Seperti itu. Kemudian data ini itu kalian bawa ke dinas pendidikan, teman-teman. Jadi kalian bawa surat ini, tapi sebelumnya pastikan juga kalian sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah bahwa kalian akan mengajukan surat ini sampai kalian dapat surat yang tadi saya bilang ya, surat BSM. Jadi seperti surat penerima bantuan untuk PIP ini, surat pengantar. Jadi kalian akan membawa itu ke lembaga pendidikan terdekat dinas pendidikan di daerah kalian. Dan nanti di sana akan dibantu cek verifikasi datanya. Jika memang sudah lengkap, kalian akan diproses dan nanti kalian tinggal menunggu, teman-teman. Karena nanti dari dinas pendidikan, dia akan mengecek verifikasi data kalian, dia juga akan melakukan evaluasi ke sekolah, apakah emang benar ada siswa ini dan juga emang benar mengajukan untuk bantuan PIP ini. Jika sudah, nanti pihak sekolah juga akan memberikan feedback. Kemudian jika memang benar, baru nanti data tersebut akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Pusat di provinsi kalian, kemudian untuk didaftarkan ke aplikasi data pokok pendidik atau Dapodik, teman-teman. Jadi setelah didaftarkan, dibuatkan akun kalian untuk dibuatkan nomornya, kemudian nanti pihak sekolah sebagai tempat kalian bersekolah, mereka akan mengisi lengkap data kalian dengan data yang sudah disiapkan oleh Dapodik. Jadi Dapodik menyiapkan akunnya, jadi pihak sekolah akan mengkonfirmasi dan juga melengkapi data tersebut. Jika semua sudah lengkap, sudah sinkron dan memang kalian layak untuk bantuan ini, kalian akan diinfokan melalui email yang sudah kalian daftarkan saat kalian mendaftar di Dinas Pendidikan, teman-teman. Jadi alurnya sebenarnya tidak sulit, cuma tetap ini memang fokus untuk anak-anak yang kurang mampu, dari keluarga yang kurang mampu, yang biasanya terdata di TKS ataupun juga di program KKS, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu alurnya, kemudian juga bagaimana cara teman-teman untuk mendaftar. Kemudian untuk nilai bantuannya, teman-teman ya. Untuk sekarang di tahun ini, itu bantuannya selama 1 tahun ya. Jadi ini diberikannya sekalian. Jadi untuk anak SD itu akan dapat Rp900.000 selama setahun. Kemudian ada juga SMP itu 1,5 juta. Kemudian yang SMA itu Rp2 juta selama setahun. Jadi setiap jenjang beda-beda dari SD, SMP hingga SMA, teman-teman. Dan ini pun juga diperkuat dari surat edaran dari pemerintah resmi yang dikeluarkan di pertengahan Januari kemarin. Ini dia, teman-teman. Jadi saya akan bacakan ya untuk lebih jelasnya, teman-teman. Ini adalah surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
pusat untuk diberikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, yang kedua kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia. Dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai Permendikbud nomor 46 tahun 2019, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud bertugas menyalurkan bantuan dana program Indonesia Pintar atau PIP. Peserta didik pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, sekolah luar biasa SLB, dan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Penyaluran dana PIP tahun 2021 akan segera dilaksanakan dengan prioritas sasaran dan mekanisme pengusulan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan PIP. Sehubungan dengan hal ini, kami mohon bantuan saudara agar menginstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, Satuan Pendidikan segera memperbaharui status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima PIP melalui Dapodik sekolah sesuai prioritas sasaran. Yang kedua, cut-off sinkron Dapodik untuk pembaharuan status layak PIP oleh Satuan Pendidikan tahun pendidikan 2020-2021 semester genap adalah per tanggal 15 Februari 2021 pukul 23.59 WIB. Jadi itu sampai pertengahan bulan Februari. Jadi masih ada waktu. Jadi buat teman-teman, kalian harus siapkan dan juga mendaftar dari sekarang. Jangan menunggu Februari. Kalau sekarang, daftarkan dari sekarang, teman-teman. Lalu yang ketiga, data peserta didik dengan satuan layak sebagai penerima PIP yang sudah sinkron dengan Dapodik dapat dilihat pada aplikasi Si Pintar mulai tanggal 1 Maret 2021. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman, setelah kalian daftar itu terakhir 15 Februari, nanti per tanggal 1 Maret itu sudah bisa diakses siapa sajakah yang menerima bantuan ini dan akan disalurkan secara bertahap. Bisa mendapatkan ke rekening yang diminta didaftarkan di sekolah masing-masing. Jadi nanti akan ditransfer untuk bantuannya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar, silahkan kalian mendaftar. Dan juga pastikan syaratnya lengkap dan juga kalian harus terus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Di sini kita yang perlu aktif, teman-teman. Kita nggak bisa pasif hanya menunggu saja. Karena kemarin pun ternyata itu banyak yang tidak terdaftar lagi karena mereka nggak mengaktifkan lagi datanya. Jadi misal SD mereka dapat, saat naik ke SMP mereka nggak proses lagi, mereka hanya menunggu saja. Ternyata datanya tidak terupdate, jadi di sekolah itu tidak masuk datanya, jadi otomatis tidak dapat bantuan PIP. Jadi buat teman-teman atau mungkin yang punya saudara anak yang tahun lalu dapat, tahun ini ingin dapat juga, kalian juga harus aktif untuk mengecek apakah masih terdaftar atau tidak. Kalian jika tidak daftar, kalian bisa daftar ulang agar dicatat dan juga sebagai penerima bantuan PIP di tahun ini. Ini kita harus aktif dan kita juga harus banyak mencari informasi baik di sekolah ataupun dinas pendidikan. Jadi memang harus ada ini ya, harus ada pengorbanan. Kita nggak bisa dengan tunggu duduk manis tiba-tiba dapat bantuan. Kita juga harus aktif dan juga harus melengkapi semua syarat yang terbaru yang diperlukan dan selalu mengontrol untuk prosesnya sampai mana, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ada kendala, kalian bisa berdiskusi dengan pihak sekolah mencari solusinya, ataupun juga ke dinas pendidikan di daerah kalian. Jadi akan dibantu dan juga akan diinfokan hal-hal yang mungkin kalian bisa lakukan untuk memperbesar peluang kalian lolos, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi itu infonya, semoga manfaat. Jadi buat teman-teman, kalau suka video ini jangan lupa buat like dan juga silahkan kalian share ke teman kalian mungkin yang belum tahu bantuan ini agar mereka bisa dapat dan juga mereka bisa bantu dengan bantuan ini. Karena sekarang masih pandemi, jadi masih banyak yang perlu bantuan untuk mereka bertahan hidup, teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau ada question, jangan ragu buat komen di bawah, teman. Saya akan jawab semua question semua mengenai bantuan ini atau juga bantuan lain yang mau kalian bahas. Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Oke. Dan juga teman, nanti siang saya akan ada juga mengenai sekitar 7-8 bantuan pemerintah yang akan cair di akhir Januari sampai Februari. Jadi buat teman-teman tidak kelewatan dan pastikan kalian klik tombol subscribe juga loncengnya di setiap ada video terbaru dari channel ini. Kalian dapat notifikasinya di video yang pertama yang tahu bantuan tersebut, teman-teman. Jadi saya akan update nanti siang. Jadi pastikan kalian stay tune dan sampai jumpa lagi, teman-teman, di next video. Dadah.